Guten Abend, Sie sind mit dem Begleittelefon Auf verbunden. der anderen Seite, da sind so ein paar Typen und die glotzen die... Wer will Sie umbringen? Es ist zu spät. Notfall. Notfall? Ich dachte, du wirst noch Ruhe. Hey geng, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja. Dan kali ini Mimin akan membawakan alur film yang diangkat dari novel fiksi legendaris berjudul Der Heimweg, yang artinya Jalan Pulang. Novel ini merupakan karya dari Sebastian Fitzek, berasal dari Jerman, dan novel ini terbit pada 21 Oktober 2020 silam. Serta nggak tanggung-tanggung, novel ini sukses terjual sebanyak 19 juta eksemplar buku di seluruh dunia. Pasti kalian penasaran bagaimana cerita filmnya. Yuk kita bahas bersama-sama. Dan jangan lupa juga, di akhir video, Mimin selalu memberikan hal-hal unik setiap filmnya, yang mungkin jarang diketahui. Film dibuka dengan sebuah berita kriminal yang sedang heboh-hebohnya. Sebab belakangan ini sering terjadi teror mengerikan dari seseorang yang dijuluki Kalender Killer. Yang mana menurut informasi berita televisi dan pihak berwajib, kalau si pelaku ini dijuluki sedemikian rupa, sebab semua korbannya diberikan tanggal kematian mereka. Pada suatu malam, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jules. Si Jules ini sedang melakukan sebuah panggilan telepon. Diketahui Jules bekerja di sebuah perusahaan daring yang disebut teman telepon. Pekerjaan yang Jules lakukan ini menemani para penelpon yang menghubunginya apabila mereka merasa ketakutan di saat jalan sendirian atau sebagainya. Malam itu dengan sebuah laptop dan earphone nirkabelnya, Jules mendapatkan seorang penelpon bernama Kero. Kero menelpon layanan telepon Jules sebab ia merasa sendirian dan ketakutan di saat menunggu bus untuk pulang. Menurut Kero, malam itu bus yang akan dia naiki telat beberapa menit. Sementara di ujung jalan sana, terlihat beberapa orang dengan hoodie hitam mengikutinya. Jules mulai mengecek melalui laptop dan aplikasinya tentang posisi dan lokasi Kero saat ini. Sambil mengecek keamaan dari Kero ini, Jules juga memberikan arahan kepada Kero agar tidak panik dan bergerak sedikit cepat. Instruksi lain juga diberikan oleh Jules kepada Kero agar ia mencari sebuah mobil yang terparkir dan segera memukul kap depan tersebut. Meskipun bingung, tapi Kero mencoba melakukan hal itu. Die glotzen die ganze Zeit und ich hab Schiss, dass die gleich rüber... Stellen Sie sich unter eine Laterne, sodass Sie im Licht stehen. Da, wo Sie sind, stehen da geparkte... Jetzt bitte, was mache ich denn? Was mache ich? Bleiben Sie ruhig hin und schlagen Sie auf die Motorhaube. Was? Setelah si Kero melakukan semua instruksi dari Jules, terdengar kalau para orang-orang yang mengikuti Kero mulai meninggalkannya. Tentu saja rasa lega juga dirasakan oleh Jules. Jules juga memastikan kepada Kero agar tetap tersambung sampai ia naik ke busnya. Percakapan antara Jules dan Kero berakhir ketika Kero berkata, sekarang ia sudah aman dan sudah berada di dalam bus. Selesai melakukan pekerjaannya, Jules mulai memotong keju untuk mengisi perutnya, serta juga menyalakan beberapa lilin, mungkin dengan maksud untuk menemani ia lembur kerja malam itu. Lalu dilanjutkan Jules menghidupkan televisi untuk sekedar melepaskan kepenatannya. Namun beberapa kali mengganti saluran televisi, tetap saja yang ditampilkan tentang kasus kriminal si Kalender yang belum tertangkap. Di dalam saluran berita, pembawa berita juga meminta penonton yang kenal dengan gaya tulisan ikonik dari si Kalender ini agar segera menghubungi pihak berwajib. Jules mematikan televisinya, lalu membuka sebuah katalog rumah sakit bernama Burger Half. Setelah itu, panggilan telepon masuk dari ayahnya Jules. Namun tampaknya Jules malah mereject telepon tersebut. Mungkin meskipun bekerja dari rumah, Jules tidak ingin terganggu ataupun mungkin hubungannya Jules dengan si ayah kurang akur. Jules masuk ke dalam kamar putrinya yang sedang tertidur. Putri Jules bernama Febrian. Setelah memberikan kecupan selamat tidur, Jules hanya tersenyum kepada si putri yang tengah tertidur lelap. Lalu Jules kembali ke meja kerjanya sebab mendapatkan kembali sebuah panggilan telepon dari penelpon yang berbeda. Meskipun sedari awal Jules sudah menyapa si penelpon ini, tapi yang terdengar dari balik earphone, Jules hanyalah suara seorang wanita yang tampak engos-ngosan, entah berlari, entah sedang berjalan. Jules mencoba untuk memberikan beberapa kode kepada si wanita, apakah ia sedang berada terancam atau sedang mendapatkan perbuatan keji. Namun selama beberapa saat, tidak ada jawaban dari si wanita yang menelponnya itu.
Jus juga berkata kalau misalkan sedang terancam, segera berikan kode batu. Tapi tetap saja suara hanya terdengar suara nafas dari si wanita itu. Tidak beberapa lama, terdengar jawaban dari penelpon yang tampak bingung. Si penelpon balik nanya, sedang terhubung ke siapa? Jus dengan tenang memberitahukan kalau ini merupakan saluran temani pulang yang telah dihubungi oleh si wanita ini. Jus sadar jika si wanita misterius ini sedang mengalami sebuah permasalahan, mencoba mendekatkan secara emosional agar mudah dipercaya oleh si wanita itu. Namun jawaban berulang selalu dilontarkan oleh si wanita tersebut, yang berkata kalau semuanya telah terlambat. Jus yang belum tahu maksud dari si wanita ini mulai memberikan namanya kepada si wanita agar lebih mudah dipercaya. Kemudian si wanita ini memberikan nama lengkapnya yang bernama Clara Vernet. Terlihat dari histori layanan milik Jus ini kalau Clara pernah menghubungi saluran miliknya juga. Sambil membuka histori percakapan mereka sebelumnya, terdengar suara benturan keras dari sisi lain rumah Jus, membuat Jus segera mencari tahu sumber suara tersebut. Sambil tetap terhubung dengan Clara, Jus memasuki kamar Febrian dan melihat jendela kamar Febrian yang sebelumnya tertutup sekarang terbuka. Jus mencoba memastikan dan mengunci jendela kamar Febrian itu, serta di dalam percakapan antara Jus dan Clara menyebutkan kalau Clara saat ini sedang diincar oleh si kalender killer yang telah memberikan jadwal kepada Clara lewat dinding rumahnya, yaitu tanggal 6 Desember. Jus langsung melihat ke arah jam dan tanggal di laptopnya, yang mana itu adalah hari ini. Es ist zu spät. Kalenderkiller. Natürlich glaube ich Ihnen. Mir auch nicht, oder? Sie darauf. Er hat es an einer Wand geschrieben. Setelah Jus mendengarkan informasi dari Clara yang menyebutkan bahwa tulisan yang ditemuinya itu memberitahukan kalau Clara harus memilih antara ia atau suaminya yang akan pindah alam, Jus mulai menenangkan Clara dengan berkata segera menelpon polisi. Clara menjawab, ia sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian pasca ia pingsan dan terbangun di sebuah basement, di mana tulisan dan fotonya terpampang di dinding basement tersebut. Dilanjutkan, Jus bertanya, apakah sekarang Clara di rumah? Namun Clara menjawab jika ia sekarang di sebuah taman. Jus mencoba mencari tahu kenapa ia tidak di rumah, dan apakah Clara memberitahu suaminya perihal itu. Clara sudah mencoba memberitahu suaminya, namun tanggapan si suami sama dengan tanggapan polisi yang mengatakan kalau Clara berhayalan serta mereka menertawakannya. Jus sedikit kesal karena itu bukanlah hal yang harus ditertawakan. Sambil Jus juga menulis sebuah catatan di bukunya. Dari catatan tersebut, ternyata Jus mengamati semua suara di sekitar Clara dan sampai pada suatu kesimpulan kalau Clara berada di sebuah tempat hening karena tidak terdengar suara kendaraan. Jus mencoba mencari tahu lokasi Clara sambil ia mengambil sebuah minuman. Jus mendengar Clara membuka sebuah garasi mobil dan mengambil beberapa barang. Jus kembali bertanya apa yang dilakukan Clara, namun Clara tidak meresponnya. Ich hätte Ihnen das alles nicht erzählen sollen. Entschuldigung. Clara? Was haben Sie vor? Wollen Sie wegfahren? Tidak begitu lama, secara mendadak hidung Jus mengalami mimisan. Jus mengambil sebuah tisu, kemudian duduk di kursi kerjanya sambil merebahkan kepalanya. Sembari juga memberitahukan Clara jika Jules juga bekerja di layanan panggilan damkar, dan ia tahu kondisi orang yang sedang mengalami masalah besar. Serta di dalam riwayat panggilan Clara sebelumnya, Clara telah 3 kali melakukan panggilan ke layanan temani telepon dari Jus ini. Dari riwayat sebelumnya, Clara mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Clara sadar kalau percakapan yang tengah berlangsung ini direkam, lalu berkata, setidaknya polisi akan tahu kebenarannya jika terjadi sesuatu kepada Clara malam ini. Di sela-sela percakapan dari Jus dan Clara, akan muncul seorang pria tua misterius yang sedang melihat-lihat sebuah foto tragedi dari si kalender ini. Si pria misterius tersebut menatap setiap detail foto yang ia punya, serta semua alamat dari korban. Dilanjutkan, si pria misterius tersebut berjalan di sebuah gang yang gelap, yang pada akhirnya si pria misterius tersebut berhenti di sebuah rumah. Si pria mondar-mandir di depan kediaman seseorang. Tampak dari dalam rumah itu terdapat tulisan Vernet yang merupakan nama belakang Clara. Siapakah pria ini? Mimin pura-pura nggak tahu dulu.
Adegan film dilanjutkan dengan memperlihatkan dengan jelas wajah Clara. Clara berdiri sedang menelpon Jules di depan sebuah garasi mobil. Clara menyebutkan bahwa ia mendapatkan perlakuan pelecehan, yang mana cerita dari Clara ini akan membawa kita kepada kisah kilas balik Clara. Kejadian ini dialami Clara baru beberapa jam yang lalu. Clara diajak oleh Martin suaminya ke sebuah tempat makan yang bergengsi. Hal itu dilakukan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka, sekaligus merayakan kesuksesan Martin dalam kampanye nyalek. Di malam itu, Clara juga bertemu dengan temannya bernama Meret yang bekerja sebagai pengacara, serta ternyata Clara ini satu kantor dulunya dengan Meret. Sebelum akhirnya Clara memutuskan untuk berhenti disebabkan Martin yang memintanya. Setelah Meret pergi, sepertinya Martin kurang suka kalau Clara memiliki teman. Martin lebih memilih Clara untuk bergantung kepadanya, serta mengurus putri mereka yang bernama Amelie. Saat hidangan makan malam mereka tiba, secara mendadak Clara mengalami delusi, beranggapan makanan tersebut mengeluarkan banyak serangga dan belatung. Secara tidak sengaja, Clara melemparkan gelas yang ia pegang, membuat Martin menegur Clara sebab ia membuatnya malu. Martin juga bertanya, apakah Clara masih meminum obatnya? Namun kata Clara, ia tidak meminum obatnya lagi. Martin menyuapkan Clara hidangan tersebut, meskipun sebenarnya Clara tidak menyukainya. Tapi dengan terpaksa Clara memakannya. Setelah sesi makan malam itu, Martin membawa Clara ke sebuah tempat khusus. Di tempat yang dimaksud, sangat banyak orang-orang dengan memakai topeng. Ternyata di sini Martin menggadaikan Clara untuk mendapatkan perlakuan menyimpang dari pelanggan lain. Dilanjutkan, Clara menjelaskan kepada Jules bahwa ia tidak ingin Amelie tahu perbuatan buruk si ayah. Di momen ini, Jules juga memberitahukan bahwa ia juga punya anak perempuan bernama Febrian yang seumuran dengan Amelie. Mungkin untuk membangun kepercayaan dari Clara, makanya Jules juga menceritakan keluarganya. Namun disayangkan, Clara tetap bulat dengan keputusannya. Ia akan memasuki mobilnya dengan kondisi garasi tertutup serta kaca mobil yang ditutup. Meskipun Jules dengan terus-menerus menekankan tindakan itu tidak baik, namun Clara tetap akan melakukannya. Di saat yang sama masuk pesan dari Martin bahwa ia telah tahu keberadaan Clara. Clara menyampaikan kepada Jules, entah itu si kalender atau Martin, malam ini Clara yakin kalau ia bakalan kelar. Lebih baik ia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Machen, bevor er mich findet. Wo sind Sie jetzt? Für das, was ich vorhabe, ist es besser, wenn ich alleine bin. Bitte, entschuldigen Sie, aber Sie... Clara! Clara, bitte! Amelie wird niemals darüber hinwegkommen, glauben Sie. Bitte, hören Sie auf. Di sisa-sisa kesadaran Clara, kilas balik kaburnya Clara dari ruangan Martin pun terlintas cepat di ingatan Clara. Di saat Clara masih punya kesadaran, ia mencoba meninggalkan pesan kepada seseorang bernama Vigo, yang merupakan pengasuh anaknya, untuk memberitahu Amelie bahwa Clara sangat menyayangi Amelie. Sementara Jules terlihat sangat panik. Ia mulai mencoba menghubungi Clara, namun sudah tidak tersambung. Saat-saat menegangkan, itu ayah Jules kembali menghubunginya. Sedikit kesal, Jules mengangkat telepon si ayah dan berkata kalau ia sedang sibuk sekarang. Si ayah berkata, bukankah Jules sedang cuti sekarang? Namun Jules menjawabnya, ia mengambil pekerjaan sambilan di layanan daring hubungi teman. Dan saat ini, dia punya seorang penelpon yang sedang mengalami keadaan bahaya. Si ayah menawarkan diri untuk membantu wanita yang dimaksud oleh Jules ini, agar Jules memberikan lokasi dan nama dari si wanita yang dimaksud. Selain bertanya lokasi Clara, ayah Jules juga bertanya di mana Jules sekarang. Jules menjawab jika ia sedang berada di rumahnya saat ini. Jules pun mematikan telepon dari sang ayah. Dir nur sagen, wie sehr ich dich liebe. Tidak berapa lama, Clara kembali sadar, kemudian keluar dari mobilnya. Clara masuk ke dalam rumah, dilanjutkan ia mengganti pakaiannya. Sementara Jules sudah menunggu di dalam rumahnya, kembali terhubung dengan Clara. Jules bertanya lokasi dari Clara.
Clara menyebutkan kalau ia sekarang berada di tempat yang tidak diketahui oleh kalender. Jules mulai untuk menyadarkan Clara kalau hubungan antara ia dan Martin sudah mulai tidak sehat. Clara harus berpikir memulai hidup baru dengan anaknya Amélie. Namun menurut Clara, kebanyakan wanita akan tetap bertahan disebabkan mereka tidak tega melihat anaknya, atau mungkin disebabkan oleh wanita yang ketergantungan secara finansial terhadap suaminya. Jules mulai menceritakan kehidupannya dulu, kalau dia memiliki seorang istri bernama Dajana. Dajana nekat courting umur disebabkan sesuatu hal, membuat sekarang Febrian putri Jules dan Dajana merasa sangat hancur setelah si ibu tiada. Jules hanya ingin hal tersebut tidak dialami oleh Amélie putrinya. Oleh sebab itu, Jules meminta Clara untuk berpikir matang tentang keputusannya. Dajana, istrinya Jules, pernah dirawat di rumah sakit bernama Bergerhof. Ternyata rumah sakit itu juga tempat Clara perawatan. Namun Clara berhasil sembuh dari gangguan disosiatif, yang merupakan gangguan pada penderita seakan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kilas balik pun terjadi. Di saat itu, Jules sedang bertugas di bagian layanan damkar. Saat itu, Jules mendapatkan laporan kebakaran dari sebuah panggilan. Namun saat petugas sudah berada di lokasi yang disebutkan penelpon, tidak ada kebakaran sama sekali. Setelah terkonfirmasi ulang, ternyata lokasi kejadian kebakaran merupakan apartemen milik Jules yang ditinggali oleh Jules bersama istri dan anaknya. Saat Jules sampai di lokasi, Dajana sudah tiada. Sementara menurut laporan olah kejadian perkara, Dajana mengurung dirinya di dalam kamar mandi agar tindakannya itu tidak diketahui oleh kedua anaknya, yaitu Febrian serta anak laki-laki Jules. Febrian berhasil selamat karena terkurung di dalam lemari, sementara putra Jules tidak selamat karena sumber api dari lilin yang dimainkannya. Selesai bercerita perihal masa lalunya kepada Clara, Jules kembali ke ruang tamunya. Jules melihat kejanggalan pisau yang ditaruh di atas meja untuk memotong keju tadi telah hilang. Jules meminta Clara menunggu sebentar. Jules berkeliling rumahnya untuk memastikan, serta ia mencopot beberapa buah bohlam dan memecahkan bohlam tersebut untuk diletakkan di lantai pintu masuk rumahnya. Dengan harapan jika ada yang masuk paksa ke rumahnya, bisa menghambat pergerakan orang tersebut. Sementara Clara juga merasakan hal yang sama. Ada seseorang yang masuk ke dalam tempat ia sekarang. Dengan menyalakan sebuah TV, rekaman tindakan tidak senonoh di ruangan tempat makannya tadi. Serta foto teror dari si kalender juga ada di sana. Zeig dein Gesicht. Dreh dich um. Jules kembali terhubung dengan Clara. Clara berkata jika kemungkinan kalender pernah ke kabinnya ini. Clara juga mengirimkan foto kepada Jules sebagai bukti. Jules meminta alamat kabin Clara agar ia bisa mengirimkan Clara taksi. Namun kata Clara, ia akan berkendara dengan mobilnya sendiri. Sebelum Clara pergi, Clara ingin berbagi informasi dari analisanya selama ini. Jika mungkin saja orang yang berpura-pura menjadi kalender dan menerornya adalah Martin. Sebab menurut Clara, hanya Martinlah yang tahu keberadaan Clara, keberadaan video rekamanan, serta keberadaan kabin ini. Dengan asumsi, Martin ingin membawa Clara kembali ke dalam perawatan rumah sakit Bergerhof itu. Mendengar pernyataan Clara yang masuk akal itu, Jules langsung memerintahkan Clara untuk segera pulang dan menjemput Amélie putrinya sesegera mungkin. Namun tanpa Jules dan Clara ketahui, pria tua misterius tadi, setelah usah di kediaman dari Vernet, atau mungkin apartemen Vernet, ia menuju ke sebuah kabin. Dari dalam kabin itu, Clara melihat si pria misterius tersebut mendatanginya. Clara langsung memberitahu Jules kalau dia sudah ada di tempatnya. Jules yang tidak mengerti dan panik, mencoba bertanya dengan nada tinggi, siapa itu? Tapi Clara hanya diam yang membuat Jules sangat panik. Komunikasi Jules dan Clara yang sudah terputus, membuat Jules hanya terdiam, serta melihat ke arah tanggal dan jam di laptopnya. Sementara Clara mencoba bermain kucing-kucingan dengan pria misterius yang berkemungkinan adalah kalender. Clara berhasil kabur dari kabinnya dengan berlarian, namun meninggalkan jejak kaki, yang mana jejak itu terlihat oleh si pria misterius tersebut. Di tempat Jules kembali dihubungi oleh si ayah, jika ia sudah pergi ke alamat yang diberikan oleh Jules. Namun tidak ada apa-apa di sana, serta kemungkinan Jules telah dibohongi oleh si wanita itu. Membuat Jules marah kepada si ayah
karena Jules berpikir tidak mungkin ia berbohong. Twistnya ternyata pria misterius itu adalah ayah dari Jules. Apakah ia kalender? Santai dulu, nanti kalian juga akan tahu. Wo bist du? Ich stehe. Hast du dich wirklich überall umgesehen? Die Frau hat dich angelogen. Ich schwöre dir, an ihrer Selbstmord. Clara yang berlari terjatuh dan berguling, lalu tertidur di jalanan. Tidak berapa lama, sebuah mobil van berhenti dan keluar seorang pria berpakaian Sinterklas. Si pria ini bernama Hendrik. Hendrik mencoba untuk membantu Clara, walaupun pada awalnya Clara curiga kepada Hendrik. Namun Hendrik meyakinkan Clara bahwa ia akan segera menolong Clara dan membawa Clara masuk ke dalam van-nya. Sementara di kabin Clara tadi, Martin telah tiba di sana dan menemukan pintu depan terbuka serta 2 buah jejak kaki menuju ke arah hutan. Di dalam van Hendrik, Clara meminta Hendrik untuk menurunkannya di kota terdekat. Tapi Hendrik berkata jika ia akan mengantarkan Clara ke rumah sakit. Clara melihat ke arah ponselnya yang belum memiliki sinyal. Dengan penuh curiga, Clara bertanya kepada Hendrik kenapa ia pakai kostum seperti ini. Hendrik menjawab jika ia menjadi penghibur di sebuah pesta lajang, serta melontarkan sebuah lelucuan yang membuat Clara tertawa. Tidak lama, handphone Clara kembali mendapatkan sinyal dan langsung menghubungi Jules kembali. Yang saat itu, Jules sedang membuat sebuah espresso mendapatkan panggilan lagi dari Clara. Clara menjelaskan jika ia mendapatkan tumpangan oleh seorang tidak dikenal, serta dia melihat kalender di kabinnya tadi. Clara juga harus segera tiba di apartemennya untuk mengambil Amelie sebelum Martin datang. Jules juga memperingatkan Clara agar tidak percaya dengan siapapun saat ini. Jules meminta Clara menunggu sebentar, sebab Febrian mengigau dan Jules akan melihatnya. Jules berkata kalau Febrian demam tinggi, ia akan memberikan sebuah obat penurun demam. Setelah itu, Jules memberikan 5 mili paracetamol cair kepada Febrian. Namun tetap saja, Febrian mengigau dengan memanggil ibunya. Mendengar hal itu, Clara meminta Jules mendekatkan telepon kepada Febrian. Clara pun bernyanyi untuk Febrian agar tenang. Ternyata menurut Jules, itu adalah lagu yang sering dinyanyikan Dajana dulu untuk Febrian. Dan sekarang, Febrian sudah tenang dan kembali tidur. Di saat mengetahui kondisi Febrian yang begitu terpukul, akhirnya Clara sadar. Berkata kepada Jules jika ia tidak akan memiliki niat bodoh seperti tadi lagi, dan akan tetap hidup untuk putrinya Amelie. Jules ingin membantu Clara, namun menurut Clara, ia akan menyelesaikannya sendiri. Apalagi tanggal 6 Desember hampir berakhir, dan ia akan kehabisan waktu. Di dalam van Hendrik, Clara meminta sebat kepada Hendrik. Hendrik berkata ada sebungkus di belakang. Clara melihat ada sebuah ikat rambut, serta di bagian depan mobil Hendrik ada sebuah alat kejut, membuat Clara meminta Hendrik untuk segera menghentikan mobilnya. Namun saat mobil berhenti, secara tiba-tiba Martin datang dan memberikan sejumlah pelajaran kepada Hendrik. Clara mencoba menghentikan hal itu, lalu membawa masuk Hendrik kembali ke dalam van-nya. Saat itu, Hendrik dan Clara saling bertatapan, entah apa yang terjadi. Di kamar Febrian, Jules mendengar suara pecah dari luar. Jules mulai mencari sumber suara itu, namun ia tidak menemukan apapun. Kemudian Jules mencoba mengambil sebuah alat pertahanan diri, serta kembali masuk ke kamar Febrian. Terdengar kembali sebuah suara, membuat Jules kembali bereaksi melihat ke arah luar. Namun terobohnya Jules terkena jebakan yang dibuat sendiri. Jules kembali melihat ke kamar Febrian yang pintunya terbuka, serta di ruangan tempat Febrian biasa bermain juga terbuka. Jules melihat ke ruangan kecil itu. Di sana, ia mendapati sebuah handphone yang sudah lowbat. Lalu, Kann dir helfen. di dalam mobil Martin, nampak Martin kesal dengan tingkah laku Clara. Martin mulai mendikte Clara di dalam mobil itu, serta menanyakan perihal pria tadi, yaitu Hendrik.
Lalu Clara meminta izin sebentar untuk mengirimkan pesan kepada Vigo yang tak lain adalah penjaga Amelie. Lalu Clara memulai percakapan yang mengungkit semua perbuatan dari Martin tersebut. Tentu saja Martin menjawab dengan nada emosi, serta juga membeberkan perbuatannya selama ini kepada Clara. Selain itu, Martin juga memperlakukan Clara secara kasar, sampai pada akhirnya Clara dan Martin tiba di apartemen mereka. Saat akan turun, Clara memberikan perlawan menggunakan alat kejut dari Hendrik tadi, lalu Clara segera berlari ke dalam apartemennya, sementara Jules sedang mengobati lukanya di dalam kamar mandi. Clara yang sudah masuk ke dalam apartemennya itu melihat lampu yang padam serta ada beling di lantai, lalu menuju ke kamar Amelie. Ternyata di sana sudah ada Jules duduk di samping Amelie. Clara bertanya apa yang terjadi dan di mana Vigo. Namun Jules berkata agar Clara segera keluar dari kamar sebelum Amelie bangun. Jules membawa Clara ke kamar mandi yang di dindingnya sudah ada pesan dari kalender. Akhirnya Clara sadar, ternyata kalender adalah Jules ini. Jules pun bertanya di mana Martin. Jules juga menjelaskan ia telah meletakkan CCTV di rumah Clara yang membuatnya tahu semua perlakuan Martin. Clara mencoba kabur, namun berhasil ditangkap oleh Jules. Jules pun menyikat Clara, dan tak lama Martin datang. Namun Jules yang tahu kedatangan Martin dengan cepat juga bisa mengalahkan Martin. Saat itu Jules langsung memberikan pilihan kepada Clara untuk mengkorting umur Martin sendiri. Jules menjelaskan Clara hanya punya waktu 3 menit untuk menyelesaikan ini semua. Jules meyakinkan Clara kalau Dajana istrinya memiliki seorang ayah yang kasar kepada ibunya Dajana, yang membuat Dajana trauma sampai ia dewasa. Trauma itulah yang membuat Dajana memilih jalan instan untuk penyelesaian masalahnya. Jules menegaskan kekerasan di dalam rumah tangga menyebabkan trauma pada anak-anak, dan meminta Clara untuk mengakhiri kutukan itu agar tidak menimpa Amelie. Saat lena, Clara malah menyerang balik Jules, sebab Clara tidak ingin Amelie kehilangan ayahnya. Hal itu membuat Jules kesal dan berniat untuk memindahlamkan Clara beserta Martin. Tapi pria misterius tadi yang merupakan ayah kandung dari Jules berhasil menyelamatkan Clara dan Martin. Si ayah sudah sadar kalau kalender adalah Martin lewat tulisan yang familiar. Si ayah sudah mencoba untuk menghentikan Jules dari lama, namun selalu gagal, serta juga tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada polisi. Dengan hati keibuan, Clara bertanya kepada ayah Jules, bagaimana dengan Febrian anaknya Jules? Ayah Jules menjawab, jika Febrian juga sudah tiada saat kebakaran apartemen lalu. Di sidang kongres, Martin mendapatkan penghargaan karena berhasil menghentikan tindakan dari kalender alias Jules, walaupun sebenarnya yang mengakhiri teror itu adalah ayah Jules sendiri. Saat Martin naik ke podium, seisi ruangan mendapatkan kiriman rekaman suara, yang ternyata itu adalah percakapan antara Clara dan Martin di mobil, yang mengungkap semua tindakan ilegal dari Martin, membuat Martin gagal nyalek dan dihukum 5 tahun penjara. Film pun tamat, gengs. Oke geng, itu tadi adalah seluruh rangkaian plot twist dari film berjudul The Calendar Killer yang rilis tahun 2025. Film ini merupakan adaptasi dari mahakarya Sebastian Fitzek yang udah kita bahas di awal tadi. Dengan budget produksi yang tergolong efisien untuk ukuran film psychological thriller, film ini sukses dapat rating 7,9/10 di beberapa platform kritik film. Secara finansial, film ini laku keras karena berhasil narik rasa penasaran jutaan pembaca novelnya ke layar lebar. Gimana? Otak kalian masih aman kan? Sini, Mimin kasih paham cara bacanya biar simpel. Jadi gini, Jules itu penyusup. Sejak awal narasi dimulai, Jules itu bukannya di apartemennya, tapi udah nongkrong di apartemen Clara. Suara seperti seseorang menyusup itu merupakan Vigo, si pengasuh Amelie, yang coba nyelamatin Amelie. Ada momen ngeri pas Jules sadar pisaunya hilang. Dia langsung masang jebakan karena ngerasa ada orang lain di sana. Pas dia masuk ke kamar yang dia pikir kamar Febrian, padahal itu kamar Amelie, dia malah diserang sama pria berhoodie. Lalu perkataan si ayah yang bilang Clara berbohong, itu merupakan metafora. Maksud si ayah adalah Jules yang berbohong dia ada di rumah, karena si ayah sudah cek rumah Jules dan tidak ada siapa-siapa.
Menurut Mimin, film ini adalah wajib tonton. Kenapa? Meskipun mungkin ada yang bilang plotnya bikin pusing, atau kok bisa kebetulan gitu, alasan kenapa kalian harus tetap nonton adalah karena sensasi ketegangannya. Film ini ngajarin kita kalau musuh paling ngeri itu bukan orang yang teriak-teriak di depan muka, tapi orang yang suaranya paling tenang di ujung telepon. Rating setinggi apapun wajar banget buat film yang bisa bikin penonton ngerasa nggak aman di rumah sendiri. Secara sinematografi, film ini pinter banget mainin audiovisual disconnect. Kita dikasih lihat visual Jaws yang tenang, tapi audionya penuh suara misterius. Tensi film ini dibangun lewat ketidaktahuan penonton. Pendidikan kritisnya, jangan gampang percaya sama orang asing di internet atau telepon, mau sebaik apapun suaranya. Nah, yang bikin film ini makin juara adalah gaya editingnya yang pakai fast-paced split cutting. Kalian sadar nggak? Perpindahan adegan dari Jaws, terus tiba-tiba ke ayahnya, lalu loncat ke Clara itu cepet banget. Secara sinematografi, teknik ini tujuannya buat bangun tensi adrenalin. Kita dibuat ngerasa kalau waktu itu lagi dikejar, dan bahaya itu ada di mana-mana secara bersamaan. Ini teknik jenius buat nunjukin kalau mental Jaws itu lagi nggak stabil dan pecah. Nilai lebih dari film ini adalah gimana mereka ngulik sisi trauma psikologis. Jaws bukan sekedar jahat, tapi dia adalah produk dari masa lalu yang kelam. Dari sisi teknologi, film ini nunjukin betapa bahayanya kalau layanan safety line malah disalahgunakan sama predator. Ini bukan sekedar rekap, ini adalah pengingat kalau trauma yang nggak sembuh bisa bikin seseorang hidup dalam delusi yang mematikan. Nilai lebih dari film ini adalah gimana mereka ngulik trauma dan kekerasan rumah tangga. Film ini ngasih tahu kita kalau luka masa lalu yang nggak disembuhin bisa bikin orang kehilangan realita. Selain itu, dari sisi keamanan, film ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu waspada sama privasi dan jangan gampang percaya sama suara di ujung telepon. Jadi menurut kalian gimana? Lebih ngeri suaminya yang manipulatif atau Jules yang emang udah gak waras? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Katomuji Review Film biar kalian gak ketinggalan bahasan film-film plot twist gila lainnya. Ingat, cek kunci pintu kalian malam ini. Siapa tahu ada Jules lain yang lagi nunggu kalian nelpon. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye.